Dapatkah kalian melihat tumbuhan atau hewan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada umumnya, gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Sedangkan pada tumbuhan tidak terlihat nyata. Sistem gerak pada manusia. Tahukah kalian, kita semua mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggulah sistem gerak? Sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dari tulang. Apa sih tulang itu? Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, di mana tulang rawan hialin itu bentuk tulangnya itu bentuk tulang rawan yang terbanyak. Kemudian mempunyai matriks homogen, halus, dan transparan. Nah, tulang rawan hialin ini banyak terdapat di cincin trachea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rawan yang kedua adalah tulang rawan elastis. Bersifat lentur, matriks mengandung serat elastis dan bercabang-cabang. Tulang rawan elastis ini banyak terletak di epiglotis dan bagian luar telinga. Tulang rawan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Bersifat kurang lentur, matriks mengandung serat kolagen dan tidak teratur, terletak pada antar tulang belakang. Selanjutnya mengenai tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Matriks tulang keras itu tersusun atas matriks kolagen dan mineral. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela, lingkaran sel, dan matriks mengelilingi saluran Harvest. Tulang keras berdasarkan matriks penyusunnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak matriks padat dan rapat, contohnya lapisan luar tulang pipa. Sedangkan tulang spons matriksnya berongga, contohnya tulang pipih dan tulang pendek. Tulang keras berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa berbentuk tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diafisit, epifisit, dan cakra epifisit. Bentuk yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih bentuknya pipih dan berongga. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak.
Bentuk yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek berbentuk silindris, contohnya pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Ini ya, ini adalah contoh tulang pipih, kemudian yang ini adalah contoh tulang pendek. Tulang pipih contohnya tadi pada tulang belikat, dan tulang pendek contohnya pada pergelangan tangan. Ini adalah gambar kedua bentuk tulang itu, yaitu tulang pipih dan tulang pendek. Yang keempat adalah bentuk yang tidak beraturan. Bentuk tidak beraturan contohnya pada tulang wajah dan tulang belakang. Ini adalah gambar contoh tulang yang bentuknya tidak beraturan ya. Ini contohnya pada tulang belakang. Sekarang kita bahas tentang pembentukan tulang. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit konsentris. Osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matrik tulang keras. Matrik terisi kalsium dan fosfat sehingga matrik tulang mengeras. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi rangka. Fungsi rangka itu yang pertama adalah memberi bentuk tubuh, yang kedua menegakkan tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat tempat menyimpan mineral, yang kelima tempat menyimpan energi. Nah, rangka manusia itu ada rangka aksial dan rangka apendikuler. Aksial atau sumbu tubuh, sedangkan apendikuler adalah anggota tubuh. Yang termasuk rangka aksial itu apa saja? Ada tulang tengkorak yang terdiri atas tulang tempurung kepala, kemudian tulang wajah dan tulang telinga. Nah, ini ya, ini adalah tempurung kepala. Ada tulang dahi, tulang baji, kemudian ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang tengkorak, kemudian ada tulang pelipis dan ada tulang ubun-ubun. Rangka aksial selanjutnya adalah tulang belakang atau vertebre. Vertebre, tulang belakang, berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Rangka aksial selanjutnya adalah tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada ada bagian hulu, bagian badan, dan bagian tajuk pedang. Sedangkan tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka apendikuler atas terdiri dari gelang bahu dan tulang tangan.
Tulang gelang bahu terdiri dari 2 tulang selangka dan tulang belikat. Tulang tangan terdiri dari 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, 28 buah tulang jari tangan ya. Ini gambar ini adalah tulang jari tangan, kemudian ini adalah tulang pergelangan tangan, yang ini adalah tulang pengumpil, kemudian ini adalah tulang hasta, ke atas lagi ini adalah tulang lengan atas, ini adalah tulang belikat, dan ini adalah tulang selangka. Selanjutnya adalah tulang apendikuler bawah. Terdiri dari gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri dari 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem gerak pada manusia. Di akhir video ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan. Semoga kalian bisa ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.